Silakan Pak Imam ya Pak. Yang tadi maghrib itu 15 menit setelah azan. Betul sekali. Nah ini kalau bulan Ramadan biasanya kita ini ya. Betul. Buka Betul. itu gimana Pak? Betul. Nah, ini pertanyaan bagus sekali Pak Firman bahagia. Nah, itu sholat maghrib itu sekitar 15 menit setelah setelah azan, itu dalam qaul qadimnya mazhab Imam Syafi'i. Jadi pendapat lamanya. Tapi setelah dikaji oleh ulama Syafi'i berikutnya, maka waktu terakhir maghrib itu adalah sampai sampai terakhir dari waktu Isya, sampai sebelum datang waktu Isya. Jadi artinya kalau sekarang misalnya kita maghribnya nanti agak belakangan, nggak ada masalah juga. Ya, atau misalnya apalagi pas waktu Ramadan misalnya, nggak ada masalah juga. Nah, tapi yang paling baik memang kalau Ramadan kita buka puasa sedikit, kemudian sholat, kemudian makan besar. Tapi kalau repot misalnya DKM-nya, ya udah nggak apa-apa, menyesuaikan aja. Karena misalnya kalau demikian akan membuat repot misalnya, nggak apa-apa juga kita makan besar dulu, apalagi. Betul sekali. Jadi tidak apa-apa Pak Firman ya. Ya, tidak apa-apa karena sekali lagi dalam qaul yang menjadi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dalam qaul jadid bahwasanya waktu terakhir maghrib adalah sampai sesaat sebelum datang waktu Isya. Tidak apa-apa. Silakan Pak Awal. Untuk doa kita yang pertama kali itu sampai lengkap atau betul. Sampai kan ada yang bilang cuma sampai separuh aja. Betul. Yang kedua, sholat qobliyah subuh itu apakah diutamakan di rumah atau memang di masjid? Betul. Yang ketiga, yang doa tahiyat akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr dan seterusnya, itu apakah itu menjadi diutamakan juga apa seperti apa tadi? Betul. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan sangat bagus sekali Bapak bahagia. Pertama tentang doa iftitah Bapak bahagia, silahkan membaca yang mana saja. Ada yang Allahumma ba'id baini, silahkan. Atau yang biasa dibaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian tambahnya inni wajjahtu juga silahkan. Kemudian mau juga subhanakallahumma wa bihamdika juga silahkan. Hanya memang yang Imam Al-Ghazali sarankan, karena Imam Al-Ghazali ini Masya Allah faqih luar biasa sekali, itu bacaannya yaitu seperti yang biasa kita baca, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sebenarnya sampai wa asila sudah satu doa iftitah. Satu doa iftitah. Cuma sebaiknya ditambah dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi sampai selesai. Loh, kenapa? Karena dua ini kalau digabungkan luar biasa, apalagi maknanya luar biasa. Nah, ini perlu dipahami lagi. Jika ada yang bertanya, kan Allahumma ba'id baini itu hadisnya dalam sahih dari Imam Abu Dawud misalnya, yang lainnya. Yang itu nggak tahu dari mana hadisnya. Kita ikut para ulama. Para ulama nggak mungkin mengatakan apapun kecuali berdasarkan dalil. Jangan kemudian karena nggak ada hadisnya berarti itu hadisnya lemah atau nggak ada dalilnya, enggak. Jangan. Tapi husnuzon, para ulama pasti ada hadisnya, cuma kita nggak tahu gitu aja. Dan ingat, tidak setiap hadis yang kemudian sanadnya sahih kemudian harus diamalkan. Ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Nah, kenapa dalam mazhab Syafi'i atau bahkan para ulama yang lain yang mayoritas mengatakan, kenapa yang paling baik bacaan doa iftitah itu yang disarankan bukan Allahumma ba'id baini, tapi yang tadi ini wajahtu atau yang subhanakallahumma. Karena kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ini adalah doanya doa permintaan. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan kami baini wa baina, dan antara aku dan dosaku antara seperti timur dan barat. Sementara yang ini wajahtu dan subhanaka doa sanjungan. Ini wajahtu, apalagi ini wajahtu, aku hadapkan wajahmu lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Itu doa kandungannya luar biasa. Maka dianjurkan demikian. Meskipun kalau kita baca doa iftitah silakan, karena ada hadisnya demikian. Boleh silakan. Di arti yang mana saja silakan. Hanya kalau kita mengambil yang Allahu akbar kabira, kemudian ini wajahtu, itu dalam khusus dalam mazhab Syafi'i yang paling baik, yang paling direkomendasikan. Lalu apakah saya membacanya dua-duanya? Alhamdulillah. Kalau enggak cuma satu aja, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu sudah termasuk iftitah juga satu. Ditambah lagi ini wajah itu menjadi dua.
Nah, jadi silahkan Bapak bahagia hanya sampai tadi atau digabungkan dua-duanya, itu lebih bagus. Kalau digabungkan dua-duanya maka itu lebih bagus sekali. Ditambah ini wajah ini ada di akhir dalam surat Al-An'am. Al-An'am. Jadi ini wajah disebutkan di sana. Ini makin memperkuat keutamaan doa iftitah ini. Kemudian yang kedua tentang qobliyah subuh. Qobliyah subuh, keutamaan qobliyah subuh bagaimana? Masya Allah, qobliyah subuh ini kata para ulama adalah sholat sunat rawatib yang paling baik dari semua sholat sunat rawatib. Sampai Rasul mengatakan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Di mana sebaiknya dilakukan, di rumah atau di masjid? Memang idealnya sholat sunat itu sebaiknya dilakukan di rumah. Sebaiknya. Tapi lihat keadaan. Jika misalnya kita sudah siap, jadi kita sudah siap sebelum azan subuh nih, udah siap, udah wudu, Allahu Akbar, Pak Beni azan misalnya, alhamdulillah selesai. Langsung kita sholat qobliyah di rumah, alhamdulillah. Kemudian datang ke masjid. Kemudian datang masuk apa? Udah sholat qobliyah apa? Tahiyatul masjid, kita masuk ke sini. Nah, tapi kalau keadaannya begini, Allahu Akbar, azan, kita baru bangun. Baru bangun. Kemudian terjawab azan dulu. Selesai azan, kemudian kita wudu dulu, siap-siap, kemudian sholat di rumah, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar udah qomat di masjid. Udah qomat. Maka yang paling baik berangkat aja di masjid saja. Jadi kita lihat keadaannya. Kalau kita udah siap sebelum itu, sehingga kalau saya qobliyah di subuh masih kekejar datang ke masjid dan bisa berjamaah, maka kita lakukan di rumah. Tapi kalau seandainya kita ke masjid agak panjang waktunya, perjalanannya agak panjang. Kalau saya sekarang qobliyah di subuh, kemungkinan saya nggak akan sampai berjamaah dengan imam subuh tidak dimulai dari awal. Maka sebaiknya Bapak berangkat aja ke masjid, lakukan qobliyahnya di mana? Di masjid. Di masjid. Nah, karena di kita umumnya berapa, cuma 10 menit atau 15 menit Pak Beni di sini kalau subuh. Subuhnya 15 menit, ya 15 menit. Nah, 15 menit. Pendek, kalau di masjid panjang 30 menit, 15 menit. Apalagi di masjid-masjid yang lainnya cuma 5 menit kelihatannya. Ya Allahu Akbar, saya pokoknya baru azan, kalau seandainya saya belum wudu, baru azan wudu, kemudian berangkat kan musholanya dekat dari rumah, udah enggak kebagian. Udah langsung qomat lagi, ya Allahu Akbar. Memang bakal bagus sekali, di sini suka ada bunyinya tuh. Tet, itu berarti ada waktunya, bagus sekali. Jadi lihat keadaan Bapak yang bahagia. Kalau seandainya memungkinkan di rumah, maka itu yang paling bagus. Kalau tidak, maka berangkat aja ke masjid, apalagi ada waktunya, sehingga kita yang paling utama adalah kita bisa mendapatkan berjamaah dengan imam dari awal takbiratul ihram. Karena itu punya keistimewaan tersendiri. Nah, kemudian nanti sampai di sini kita nggak usah qobliyah, nggak usah tahiyatul masjid, langsung aja qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh dihitung juga pahalanya double, qobliyah subuh dan tahiyatul masjid insyaallah. Kecuali kalau waktunya lebih panjang. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga yang Bapak yang tentang Allahumma inni a'udzubika doa akhir salat. Hadis tersebut hadis riwayat Imam Bukhari Muslim betul. Wa Nabi Muhammad SAW di akhir salat beliau membaca berlindung kepada Allah dari Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apakah ini sebaiknya dibaca? Iya, silakan. Tapi tidak wajib memang. Karena rukun salat ini tidak sampai demikian. Tapi sebaiknya kita baca doa tadi. Bahkan bukan hanya doa yang lain. Misal kalau saya baca dengan doa Rabbana atina, silakan, enggak ada masalah. Jadi di akhir setelah kita membaca tahiyat, tasyahud, fil alamin innaka hamidum majid. Dianjurkan kita membaca doa. Di antaranya yang doa tadi sampaikan oleh Bapak itu dalam hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim dan dianjurkan oleh para ulama juga. Silakan termasuk doa yang sebaiknya dibaca. Nah, kemudian atau enggak doa yang tadi, doa yang lain misalnya. Ya Allah ampuni dosa, Allah maghfirli dzunubi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan seterusnya boleh. Atau doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, silakan, enggak ada masalah. Kata para ulama, doa di sana tidak harus doa tertentu, tidak seperti yang tadi. Sekalipun misalnya doa-doa yang lain, selama itu masuk dalam doa tidak ada masalah dibaca juga. Tapi yang tadi memang itu ditekankan oleh para ulama karena memang ada hadisnya, di samping memang berlindung dari hal-hal yang luar biasa.
Inni a'udzubika min azabi jahannam, neraka jahannam, wa min azabil qabri, siksa kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan dari Dajjal, Masih Dajjal di akhir kiamat nanti. Jadi silahkan dibaca dan tidak ada masalah Bapak bahagia, atau ditambah dengan yang lainnya juga silahkan. Hanya dalam mazhab Syafi'i itu, bahkan juga dalam mazhab yang lain itu tidak termasuk rukun sholat tapi sunnat saja. Tapi kita lihat kalau kita jadi imam, kecuali kalau jadi imam, kita lihat misalnya di waktu zuhur, ini orang yang sholat di sini itu yang kerja di sekitar sini, yang waktu kerjanya terbatas. Misalnya waktu istirahatnya terbatas, dia waktu istirahatnya 1 jam, dibagi makan, dibagi sholat segala macam, maka doa yang tadi yang pendek saja. Jadi yang sampai Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa syarri dajjal, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana akhirnya lebih panjang doa daripada tahiyatnya. Ya, langsung aja yang pendek aja. Kenapa? Menghormati yang makmum kita, mungkin dia belum makan, belum segala macam, udah sholatnya udah luar biasa, datang ke sini pendek, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi silakan Pak, tidak masalah baca itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Nah, itu masalah imam itu tadi lagi jadi imam itu kan imamin sholat Jumat itu batal itu bagaimana itu tadi? Itu paling nggak mau wudhu, paling nggak bisa nggak memungkinkan kan? Betul. Itu kita nunggu sampai selesai tapi nggak dapat jamaah, itu gimana? Imamnya batal, betul. Iya. Sedang imamin batal. Iya. Ini pertanyaan bagus sekali Bapak bahagia. Dalam masalah fikih namanya al-istikhlaf fi shalah, menggantikan posisi imam. Ya, tapi imamnya kan nggak bisa Keluar gitu. Betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Jamaah, gitu. Kalau ini terjadi, imam batal, maka imam harus membatalkan sholatnya. Kemudian yang di belakang imam maju menggantikan dan meneruskan baca imam. Nah, bagaimana imam posisinya? Maka para ulama sering mengatakan jika memungkinkan sekali lagi di tempat imam ini ada pintu keluar, ada pintu. Itu untuk imam tadi keadaannya demikian. Jadi imam hanya biar dia keluar kemudian lewat pintu ini. Kalau tidak bisa dia, maka silakan misalnya masih ini udah lewat aja, nggak apa-apa, sekali lewat orang terus ke belakang sampai dia wudhu, kemudian dia sholat. Kalau enggak juga dia duduk saja misalnya di sini, dia kemudian nanti setelah selesai dia sholat zuhur, tidak sholat Jumat, sholat zuhur. Tapi yang paling bagus dia segera melakukan, berusaha, karena ini waktu Jumat, dia berusaha dulu untuk wudhu terlebih dahulu. Berapapun dia dapat kemudian dia lakukan. Kalau dia mendapatkan imam misalnya kurang dari 1 rakaat, berarti dia nanti enggak 2 rakaat tapi 4 rakaat di zuhur jadinya. Jadi misalnya ada orang nih mau Jumatan, Allahu Akbar, tapi dia enggak dapat 1 rakaat. Dia cuma misalnya mendapat imam sedang sujud, udah sujud aja, nanti assalamualaikum dia bangun, jangan 2 rakaat dia, tapi berapa? 4 rakaat zuhur. Tapi kalau dia mendapatkan minimal imam 1 rakaat, dia boleh 2 rakaat. 2 rakaat. Meskipun dia mendengarkan khutbah, sekalipun nggak mendengarkan khutbah. Jadi imam tadi sebaiknya dia keluar, kemudian dia wudhu, kemudian ikut. Kalau meskipun dia mungkin melangkahi orang yang sholat misalnya, gak ada masalah, karena keadaan demikian. Kata para ulama termasuk kayak di Masjidil Haram. Kita kan kalau orang sholat lewat di depan kita, ya karena nggak memungkinkan itu tidak, meskipun sebaiknya tetap dijaga, jangan sampai kita melewati depan orang sholat. Tapi kalau nggak mungkin harus demikian, maka termasuk yang dimaafkan. Ya, makanya dulu seringkali waktu saya haji, menjadi pembimbing haji. Ada jamaah dari mana lupa lagi, pokoknya dari daerah yang diajarkan nggak boleh lewat orang sholat luar biasa. Di sana orang-orang Arab kan lewat aja, jalan aja biasa. Ketika dia yang sujud dilangkahi kan kepala kita, kan demikian. Akhirnya ketika dia ribut, kenapa ribut? Bapak ini berantem sama orang Arab katanya. Dia berbawa segala macam. Kenapa? Gara-gara si bapak ini orang Arab lewat, dia sedang sholat, dipegang kakinya oleh dia. Ini dipegang gini. Mungkin dia merasa kurang ajar, sedang mungkin gitu. Dipegang gini. Akhirnya dia adu mulut di sana. Nah, biarkan aja. Enggak usah dipegang kakinya, biarkan aja. Karena keadaannya tidak memungkinkan. Jadi demikian dia. Jadi kalau dia bisa ke wudhu lagi lebih bagus. Kalau dia bisa keluar dan dia nunggu di sini sampai selesai, nggak apa-apa. Tapi nanti dia sholat zuhur. Tapi yang paling baik dia keluar sekaligus sebagai orang yang sholat untuk menghormati waktu Jumat masih ada.
Siapa tahu dia bisa mendapatkan minimal 1 rakaat dengan imam sehingga dia sholatnya sholat Jumat. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang makmum tadi maju, kemudian melanjutkan. Gak usah mengulangi dari rakaat pertama, lanjutkan. Kalau imam sudah selesai Al-Fatihah, berarti dia tinggal membaca surah dulu. Jangan diulang Al-Fatihahnya. Nah, demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, dalam satu wajib, dalam sujud terakhir, setelah baca subhanallah wa bihamdi, bolehkah ditabakkan lagi dengan doa yang lain, misalkan al-marjudi tabatan syakul maut, kalau yamu kabul ada juga, misalkan. Betul. Betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan katsiran, apa yang bahagia. Tidak ada masalah, silahkan. Para ulama membolehkan. Kecuali kalau kita dalam keadaan imam. Kalau kita menjadi imam, nggak boleh lama-lama. Intinya adalah termasuk dalam doa. Karena kenapa Nabi Muhammad tadi yang mengatakan boleh silakan. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadis beliau, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru minad du'a. Keadaan di mana hamba sangat dekat dengan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Maka para ulama mengatakan, menganjurkan bahkan ketika kita sujud, khususnya dalam sholat sunat atau sholat sendiri, memperbanyak doa. Karena kemungkinan mustajabnya lebih kuat ketika sujud. Ketika kita posisi sedang sujud, membaca Rabbana atina fid dunya atau Rabbana doa selamat tadi, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut dan seterusnya, silahkan. Tapi untuk sholat berjamaah, sampai para ulama mengatakan tidak boleh kecuali ada izin dari makmum. Ada izin dari makmum. Misalnya saya jadi imam, luar biasa ini, baru mendapatkan hadis perbanyak doa sujud lama. Sampai di belakang imam, makmum ada nggak paham juga. Aku masalah saya salah melihat makmumnya udah nggak ada. Misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau jadi imam kita ada izin. Artinya bahwa kita harus memahami bahwa keadaan makmum ini beragam. Mungkin ada yang nggak kuat mencium karpet karena asma misalnya, atau ada gatal di hidung tiba-tiba dan sebagainya. Ini kita hormati. Jadi kalau misalnya kita agak lama, yang paling baik ketika sholat sendiri atau sholat sunnah. Nah, jangan terbalik. Ketika kita jadi imam dipanjangin, ketika sendiri nggak dipanjangin doanya. Nah, itu adalah kurang tepat. Jadi bagus sekali kita memperbanyak doa ketika sujud, apalagi sujud terakhir. Sangat bagus sekali. Itu termasuk yang mustajab. Ungkap kata para ulama, sekalipun dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda misalnya, atau bahasa daerah, tapi dengan syarat jangan keluar suaranya dalam hati. Ada keinginan. Ungkapkan kepada Allah dalam keadaan sujud ini. Ungkapkan. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa Arab atau doa-doa yang ma'thur dari Nabi Muhammad SAW, dari ayat Al-Quran dan surat itu paling bagus. Kan itu mencakup banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau kita misalnya ada keinginan khusus dalam hati kita sholat sunat, sholat hajat, perbanyak doa dalam hati kita, ya Allah, saya punya bisnis ini, atau ada masalah ini, ungkapkan dalam hati, tapi jangan dikeluarkan suaranya. Karena kalau dikeluarkan suara, sholat kita jadi batal. Jadi silakan akan bahagia, itu waktu yang luar biasa untuk memperbanyak sholat, tapi usahakan tidak ketika kita sedang menjadi imam atau jadi makmum. Imam Allahu Akbar, udah tahiyat, kita sujud terus berdoa sampai pas bangun assalamualaikum. Tidur betul. Maka lagi kalau dalam salat berjamaah, kita idealnya imam Allahu Akbar, bacaan udah selesai, jangan lama-lama, udah Allahu Akbar. Nanti pas bacaan nanti doa tadi ketika kita sholat sendiri, apalagi sholat sedang tahajud, apalagi ungkapkan kepada Allah. Atau misalnya sedang sholat sendiri, karena sholat sendiri itu besar sekali pahalanya, besar. Sholat yang tidak diketahui oleh siapapun juga, oleh sendiri hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya jauh lebih besar daripada yang kita sholat misalnya dengan banyak orang lain, karena kemungkinan untuk ikhlasnya lebih kuat kalau kita sholat sendiri. Nah, demikian barangkali wallahu a'lam bishawab.